Ya, pemirsa, mulai hari ini kampanye terbuka resmi dimulai. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami pengamat politik Mas Hendri Satrio dan juga Ketua DPP Partai Perindo Mas Abdul Qolik Ahmad. Selamat siang Mas Hendri dan juga Mas Qolik. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya ingin ke Mas Hendri dulu deh. Mas Hendri, ini kampanye terbuka ini sudah resmi dimulai. Ini bagaimana Anda melihat kampanye masing-masing paslon yang Anda lihat? Mas, audionya tolong di-unmute, Mas. Halo? Nah, yes, sudah masuk, Mas. Jadi gini, kita bahas satu-satu. Dari pasangan nomor 1, Mas Anies dan Gus Muhaimin nampaknya tetap akan mengusung jargon perubahan dan memulainya dengan isu IKN. Jadi kemarin Muhaimin Iskandar dan PKS itu sudah mulai menggelontorkan tentang bahwa bila terpilih ibu kotanya tetap di Jakarta, ya pindah ke IKN kurang lebih begitu ya. Kemudian Mas Anies pun mengungkapkan hal yang sama tentang IKN, bahwa kalau ingin alasan pemerataan maka jangan bangun kota di tengah hutan katanya. Nah, sementara Pak Prabowo dan anak presiden Mas Gibran itu sama, tetap menggelontorkan bahwa akan ada keberlanjutan dan penyempurnaan dari program-program Pak Jokowi sebelumnya. Sementara Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini di hari pertama kampanyenya justru mendapatkan sebuah suntikan luar biasa dari pidato Ibu Mega kemarin yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak takut dan menghalangi terciptanya orde baru yang baru. Jadi pidato Ibu Mega kemarin ini harusnya bisa menjadi peluru yang amat tajam bagi Pak Mahfud dan Mas Ganjar untuk mendapatkan banyak sekali dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik. Kira-kira, Mas. Oke, Mas Hendri, ini kan kalau kita mau runut ini dari paslon nomor urut 1 Pak Anies memulai di Tanah Merah kalau tidak salah, lalu juga dengan pasangannya itu Caimin di Jombang ya kalau nggak salah. Nah, ini ada dan kalau Prabowo itu di kalau nggak salah di Jabodetabek, Gibran itu tidak kampanye tapi tetap bekerja. Lalu kalau Ganjar Mahfud itu satu dari Sabang, satu dari Merauke. Ini apakah ada memang gaya masing-masing ini seperti apa, Mas Hendri melihatnya? Ya, kalau Mas Anies pasti akan memulai di daerahnya yang memang merupakan lumbung suaranya Anies Baswedan, karena dia adalah sebelumnya adalah gubernur Jakarta gitu ya. Sementara Gus Muhaimin juga memulai dari daerah kelahirannya di Jombang. Nah, sementara Pak Prabowo jelas Jabodetabek. Nah, yang menarik justru sebetulnya adalah Mas Gibran sebagai anak presiden, justru dia tidak berkampanye. Nah, ini kan pertanyaan yang besar gitu ya, apakah kemudian dia yakin sekali bahwa ayahanda akan membantu sehingga dia merasa tidak perlu berkampanye. Itu harus dikritisi oleh masyarakat. Nah, sementara Mas Ganjar dan Pak Mahfud memang membuat atau memulai hal yang strategis. Dimulainya dari timur Indonesia dan barat Indonesia. Mungkin diharapkan dengan memulai dari timur dan barat, kemudian nanti selesai di tengah-tengah, waktu 75 hari dari kampanye ini bisa diselesaikan dengan baik. Oke. Saya ingin ke Mas Qolik. Mas Qolik, ini Ganjar Mahfud ini memulai kampanye dari ujung timur dan ujung barat. Ini apa maknanya? Ya, saya kira memang dari 3 pasangan capres-cawapres yang sangat ikonik Indonesia itu adalah Ganjar Mahfud ya. Karena seperti kita tahu bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke kan gitu ya. Jadi saya kira ini satu start yang baik dan mengingatkan kita semua bahwa Indonesia itu harus utuh dan keutuhan ini penting. Saya kira apa yang dilakukan secara simbolik oleh
Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kampanye hari ini itu adalah satu menunjukkan kepada kita bahwa pertama bahwa komitmen keindonesiaannya luar biasa. Yang kedua adalah bahwa apa-apa yang ingin diperbaiki dari kondisi hari ini itu sudah sangat terasa dari hal-hal yang simbolik tadi. Dan yang ketiga tentu ini yang saya kira penting untuk kita cermati adalah bahwa kedekatan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan masyarakat itu sudah sangat teruji. Terbukti hari ini betapa yang namanya sambutan masyarakat di lokasi kampanye itu luar biasa, baik kepada Pak Ganjar maupun kepada Pak Mahfud, masing-masing sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi saya kira ini satu makna simbolik yang sangat luar biasa, dimulai dari Sabang sampai Merauke dan nanti berpusat di ibu kota. Saya kira begitu. Oke, Mas Kolik, ini saya ingin menanyakan apakah kira-kira memang warga Papua ini bagaimana meyakinkan warga Papua agar memilih Ganjar? Karena kita tahu memang selama ini selama 10 tahun memang Papua ini mungkin menjadi salah satu destinasi yang memang selalu didorong oleh Pak Jokowi ya, tapi memang bagaimana kita meyakinkan bahwa Pak Ganjar akan terus memperhatikan Papua, begitu, Mas Kolik? Ya, saya kira memang meskipun Pak Ganjar itu adalah pernah menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode dengan prestasinya yang luar biasa, tetapi jangan lupa bahwa Pak Ganjar juga pernah menjadi anggota DPR 2 periode. Artinya menjadi wakil rakyat yang dia tidak hanya berkonsentrasi pada satu daerah, tapi seluruh wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Papua. Jadi saya kira kalau hari ini Pak Ganjar mulai kampanye dari Papua, tentu ini juga menunjukkan bahwa komitmen keindonesiaan dan semangat untuk membangun Indonesia dari pelosok, dari daerah yang ujung katakanlah belum berkembang dengan pesat, akan ditandai bahwa ini adalah satu start awal untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Saya kira begitu, Samuel. Oke. Baik, Mas Kolik, berarti itu adalah ini adalah salah satu cara Mas Ganjar untuk memberitahu bahwa Papua itu tidak akan ditinggalkan di 2024, seperti itu ya. Betul. Mas Kolik. Oke. Mas Henry ini soal tren elektabilitas Mas Henry ini bagaimana melihatnya untuk masing-masing calon, terutama untuk pemilih pemula, Mas Henry? Ya, pemilih pemula itu kan ada dua, Sam. Jadi yang pertama adalah memang anak muda yang baru pertama kali memilih, atau ASN TNI Polri yang baru saja pensiun dan baru saja mendapatkan hak untuk bisa memilih gitu ya. Nah, memang kalau untuk memilih pemula ini mereka akan memiliki basis pilihan dua minimal. Ya, Mas. Halo. Gimana, Sam? Mas Henry, tahan dulu sebentar, Mas Henry. Kayak saya ingin mengajak pemirsa untuk ke Grogol bergabung dengan rekan desa saya. Tahan dulu ya, Mas Henry. Dan juga Sulawesi. Salah satunya di tempat saya melaporkan yakni di Grogol. Videotron ini juga merupakan sebagai alat peraga kampanye dari paslon tersebut. Videotron ini adalah wajah baru dari pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Pemasangan iklan LED bar ini dinilai sangat modern dan juga jauh lebih ramah lingkungan. Dengan rilisnya Videotron ini sekaligus jadi simbol perjuangan para relawan untuk tetap semangat mendukung paslon Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2023. Sementara itu yang dapat kami laporkan Gede dan juga pemirsa. Iya, Nisa, lalu bagaimana? Baik, Mas Henry masih bersama kami, Mas Henry. Iya, Mas, masih, Mas. Mas Henry, terkait dengan pemilih pemula dan tren elektabilitas masing-masing paslon ini seperti apa? Apakah memang masing-masing paslon
mampu menarik minat para pemilih pemula? Ya, suka atau tidak suka pasti harus dikejar pemilih pemula. Seperti yang tadi saya katakan, ini kan dibagi dua nih. Yang pertama adalah anak muda yang memang baru mencoblos di tahun ini, kemudian yang kedua adalah TNI Polri yang baru saja pensiun gitu ya. Nah, keduanya ini harus diambil, tentu saja pesan politiknya berbeda. Kalau TNI Polri pensiunan ya mungkin adalah jaminan hidup bagi si para pensiunan, kesejahteraan pensiun dan juga keluarganya. Tapi kalau anak muda, kalau menurut hasil survei Kedai Kopi, ada isu lingkungan, kemudian ada isu tenaga kerja atau lapangan pekerjaan, isu memiliki rumah, isu ingin menikah. Ini adalah beberapa isu yang menjadi perhatian anak muda. Jadi harusnya setiap pasangan kalau mau menggrab anak muda atau pemilih muda itu harus mengutamakan minimal ke 4 pesan tadi. Oke, apakah ini memang menurut Mas Hendri ini akan benar-benar berhasil dalam prakteknya seperti itu? Ya, harus berhasil karena anak muda ini justru adalah jenis pemilih yang sangat rasional. Jadi artinya mereka akan membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan substansi dari kampanye. Berbeda dengan beberapa kelompok masyarakat misalnya yang sudah mulai apatis dan lebih terpengaruh dengan kampanye yang bersifat lucu-lucuan gitu ya. Nah, ini yang akan menarik. Nah, sebetulnya begini, Ganjar dan Mahfud misalnya ini memiliki ciri khas yang menurut saya bisa menggait pemilih muda. Artinya Mas Ganjar yang sangat sumringah bila bertemu dengan masyarakat, kemudian Pak Mahfud yang to the point, lurus, itu sangat disukai gaya komunikasinya. Selain itu, kalau paslon yang lain, Mas Anies dan Gus Muhaimin, itu dua perpaduan yang menurut saya juga menarik karena Mas Anies bicara dari sisi substansi akademis, sementara Gus Muhaimin bicara dari sisi santri yang lebih sering belak-belakan. Nah, Pak Prabowo akan melanjutkan segala macam pesan komunikasinya itu dengan gemoy dan joget. Jadi seolah-olah menggampangkan situasi bahwa ada permasalahan bisa diselesaikan dengan joget-joget. Justru yang menarik sekali lagi, kenapa kemudian Gibran Rakabuming Raka tidak berkampanye, padahal masa kampanye ini sangat mepet ya, waktunya hanya 75 hari. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar juga, kenapa kemudian dia tidak memanfaatkan masa kampanye? Apakah sudah percaya diri atau memang bantuan dari ayahanda sudah sangat besar sehingga dia overconfidence, tidak perlu berkampanye dan mempersilahkan Pak Prabowo untuk bekerja. Jadi mungkin dia berasumsi atau berpersepsi bahwa dia adalah bosnya, jadi silakan Pak Prabowo berkampanye, dia stay saja untuk meneruskan apa yang dia bisa lakukan. Oke, berarti ini berarti bahwa memang meskipun memang ada salah satu calon yang berumur muda, berarti belum tentu dia menjadi pilihan kaum muda di pemilu 2024. Seperti itu ya Mas Hendri ya? Oh iya, karena message-nya ke Mas Gibran ini bukan anak muda, tapi dia adalah anak presiden. Jadi munculnya tagar kami muak, kemudian Nepo Baby, atau misalnya dua hal yang kemarin baru saya dapatkan di media sosial. Lo tega banget sih ngegibranin gue gitu ya. Jadi seolah-olah tuh hal yang tidak terlalu positif gitu dengan nama Gibran. Kemudian muncul lagi istilah blimbing sayur dan lain-lain. Sebetulnya hal ini dengan masa kampanye yang mepet, harusnya Mas Gibran memanfaatkan itu untuk memutarbalikkan bahwa walaupun sulit, dia harus membuktikan bahwa privilege yang dia dapat itu karena pekerjaan, bukan karena faktor ayahanda dan ibunda. Tapi nampaknya dia tidak ingin habis pikir dengan kesana dan terus saja mengelontarkan jangan percaya dengan fitnah-fitnah, padahal masyarakat tahu bukan sebuah fitnah bila memang kita bicara Gibran anak presiden. Nah, ini yang menarik sebetulnya, lagi-lagi Gibran mencuri perhatian untuk dikritisi gitu, kenapa dia tidak memanfaatkan waktu kampanye yang memang disiapkan oleh KPU. Oke, terkait dengan keharusan para pejabat yang harus cuti ketika kampanye, padahal Mas Gibran memutuskan untuk bekerja, seperti apa Mas Hendri? Ya, karena Pak Presiden Jokowi sudah menerbitkan Perpu bahwa menteri dan wali kota itu tidak perlu mengundurkan diri atau cuti. Ya tidak perlu mengundurkan diri, jadi dia hanya perlu
cuti saja. Nah ini kan Mas Gibran tidak menjelaskan dia bekerjanya Seperti apa, bekerja seperti itu sebagai ya? wali kota atau bekerja sebagai pengusaha kan. Dia kan punya 2 label profesionalisme. Iya, Kan iya, tidak dijelaskan, hanya saja memang pertanyaannya 75 hari untuk menjangkau seluruh Indonesia bukan waktu yang panjang. Ya. Tapi justru Gibran tidak memilih untuk berkampanye, itu sebuah pertanyaan yang harusnya dikritisi oleh masyarakat Indonesia. Baik. Mas Kolik ini terkait dengan bagaimana kita menaikkan elektabilitas paslon, kalau dalam hal ini mungkin Mas Ganjar Mahfud, seperti apa, Mas Kolik? Ya, saya kira komunitas-komunitas strategis itu memang harus mulai didekati ya, dan itu saya kira memang bisa dibantu oleh para relawan dari pasangan Ganjar Mahfud ini. Jadi saya kira Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak bekerja sendiri, tetapi juga harus ditopang oleh kekuatan relawan yang besar. Kemarin baru saja ada konsolidasi para relawan Ganjar Mahfud untuk bekerja memenangkan pasangan nomor 3 ini. Jadi saya kira tentu kami para relawan, maksud saya adalah bagian dari upaya yang harus bekerja keras untuk menginventarisir komunitas strategis mana yang harus didekati dan kemudian yang harus dipastikan untuk memilih pasangan nomor 3 ini. Jadi saya kira pemilih pemula itu salah satu dari komunitas strategis yang harus didekati. Saya kira yang juga menentukan adalah kelompok-kelompok yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat, yaitu komunitas agama. Jadi saya kira ini juga penting ya untuk bisa dirangkul dengan cara-cara yang persuasif dan tentu tidak dengan cara politisasi agama ya. Jadi yang saya maksud bahwa mendekati komunitas agama itu ya harus dengan cara yang biasa. Jadi artinya pendekatan politik, pendekatan yang memang rasional dan kemudian tidak membangkitkan emosi agama sebagai satu kekuatan yang bisa mendulang suara. Jadi saya kira pendekatan kepada komunitas apapun, rasionalitas itu harus diutamakan. Jadi tidak mengeksploitasi sisi-sisi yang merupakan aspek primordial. Jadi saya kira ini yang penting dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud beserta para relawan yang sudah bertekad untuk menangkan pasangan calon. Saya kira itu, Mas Manuel. Mas Kolik ini kan salah satu visi dan misi Ganjar Mahfud adalah kesejahteraan guru ngaji, informasinya seperti itu. Nah, mengapa ini menjadi salah satu tujuan dari pasangan Ganjar Mahfud jika bisa dielaborasi oleh Mas Kolik? Ya, saya kira memang salah satu isu yang paling seksi itu adalah isu kesejahteraan ya, samping soal keadilan dan soal persatuan. Jadi saya kira siapapun komunitas itu pasti memerlukan aspek kesejahteraan. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Hendri misalnya, pemilih pemula baik dari kalangan muda maupun dari kalangan purna bakti dari TNI Polri, semua adalah memerlukan apa yang disebut dengan kesejahteraan itu dengan berbagai variasinya tentu ya. Jadi saya kira isu ini menjadi hal yang harus memang disebarluaskan untuk bisa menjadi komitmen dari calon presiden dan calon wakil presiden pasangan nomor 3 ini. Misalnya soal pendidikan. Jadi keterjangkauan pendidikan itu harus juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hari ini kita masih mendengar ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum bisa mengenyam pendidikan dengan baik karena terkendala dengan hal-hal yang terkait dengan dukungan finansial misalnya. Kemudian kita juga masih mendengar dan banyak berita tentang akses kesehatan yang belum bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Jadi saya kira dua isu ini, kesehatan dan pendidikan, ini dua hal yang memang sangat-sangat mendominasi dalam hal isu kesejahteraan. Di samping juga isu tentang pengangguran dan ketenagakerjaan. Saya kira ini adalah hal-hal yang harus bisa dijelaskan oleh pasangan Ganjar Mahfud bahwa apabila nanti memenangkan kontestasi politik ini, maka harus ada kepastian bahwa upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia itu harus menjadi komitmen awal dan itu menjadi prioritas yang harus dilakukan, terutama pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Baik. Saya kira itu, Mas Amnek. Baik, kita tahan dulu Mas Kolik dan juga Mas Hendri. Kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa Breaking News masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.